Haleluya. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam renungan penyejuk jiwa. Renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Selamat tahun baru bagi setiap kita. Kita sangat bersyukur. Saat ini kita kembali memasuki tahun yang baru. Dan saya percaya kita punya harapan yang besar. Untuk tahun yang baru ini, kita mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Kita percaya Allah telah mempersiapkan perkara-perkara besar bagi setiap kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, harapan di dalam Tuhan adalah harapan yang besar, lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita akan menjalani tahun 2021 ini dengan penuh semangat, dengan satu tekad yang benar, sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan kita akan mengalami perkara-perkara besar di hadapan Tuhan. Dan tentu saja saudara, untuk kita mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan, kita harus menjalani hari-hari kita ke depan ini dengan cara yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya di dalam 3 seri video ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita mengawali tahun ini dan bagaimana kita menjalani sepanjang tahun ini, sehingga dalam kehidupan kita akan terjadi tepat seperti yang direncanakan oleh Tuhan, tepat seperti yang sudah dirancang oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara, kita akan belajar hal pertama yang harus kita lakukan dalam kita menjalani hari-hari kita dalam memasuki tahun yang baru ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yaitu dalam kitab Esra pasal yang ke-7, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, dalam kita memasuki dan menjalani tahun yang baru ini, poin yang saya rindu kita renungkan dari kisah ini, kisah kepulangan Esra dan rombongannya dari Babel ke Yerusalem. Dan di ayat 9, di sana ditegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Ada penegasan di sana bahwa tepat pada tanggal 1 bulan pertama dimulai perjalanan itu, dan kemudian ditegaskan kembali tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Itu artinya saudara bahwa baik keberangkatan, baik rencana keberangkatan mereka dan rencana tibanya di Yerusalem itu tepat seperti yang direncanakan.
Dan keberangkatannya adalah tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Dan hari ini kita akan memulai tahun yang baru ini tanggal 1 bulan 1, saudara, di tahun 2021. Dan biarlah ini digenapi dalam hidup kita, bahwa tepat seperti yang dirancang, tepat seperti yang direncanakan oleh Tuhan, itu digenapi dan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Dan saya percaya bagi setiap kita, Allah telah mempersiapkan perkara-perkara besar dan tepat seperti yang dirancang Allah, tepat seperti yang direncanakan Allah, digenapi dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana sehingga Ezra dan rombongannya mengalami seperti yang dicatat firman Allah. Tepat pada tanggal 1 bulan 1 mereka mulai, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba. Dan sebagai aplikasinya, bagaimana supaya hidup kita ketika kita memulai tahun ini, tahun 2021 ini, tepat pada tanggal 1 bulan 1 ini kita mulai, dan semua yang direncanakan tepat akan terjadi dan digenapi seperti yang direncanakan oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan. Kita kembali lihat ayat 9, saudara. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Apa yang menjadi rahasia sehingga tepat pada tanggal 1 bulan pertama di start dan dimulai perjalanan itu, dan semua tepat seperti yang direncanakan tergenapi dan terjadi, saudara? Firman Allah ini menegaskan bahwa oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Dan saat ini, saudara, sebagai perenungan, sebagai dasar bagi kita dalam menjalani, memasuki dan menjalani tahun 2021 ini, saudara, supaya kita mengalami tepat seperti yang dirancang oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saat ini, saudara, yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah tangan Tuhan yang melindungi kita, tangan Tuhan yang menyertai kita dalam kita menjalani tahun 2021 ini. Itu sebabnya saat ini, saudara, tetapkan dalam hati dan pikiran saudara bahwa yang paling saudara dan saya butuhkan dalam menjalani tahun 2021 ini adalah tangan kemurahan Tuhan yang melindungi dan menyertai kita. Tanpa tangan murah Allah yang melindungi menyertai saudara, segala rancangan saudara tidak akan ada artinya. Segala rancangan yang sudah saudara rancang, segala rencana yang sudah saudara rencanakan, segala planning yang sudah saudara persiapkan, tidak akan ada artinya tanpa tangan murah Allah yang melindungi saudara. Itu sebabnya, saudara, kita mau rindukan, harapkan tangan murah Allah itu yang melindungi kita dalam kita menjalani tahun 2021 ini ke depan. Dan saudara, bagaimana kita mengalami perlindungan dari tangan kemurahan Allah? Kita akan belajar apa alasan sehingga Ezra mengalami perlindungan tangan Allah. Tangan kemurahan Allah menjadikan semua yang direncanakan terjadi tepat seperti yang sudah direncanakan. Di dalam video ini kita akan belajar hal pertama yang menjadi alasan tangan murah Allah menjadikan semuanya terjadi seperti yang direncanakan. Itu ada di ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan.
Apa yang membuat tangan murah Allah melindungi Ezra dan rombongannya, sehingga dimulai di awal tahun dan dijalani, dan semuanya terjadi tepat seperti yang direncanakan, saudara. Karena Ezra ini orang yang punya tekad. Dia tidak hanya menjalani begitu saja hari-harinya, tapi dia adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Dan dalam dia menjalani hari-harinya itu, Ezra bertekad meneliti Taurat Tuhan. Ezra bertekad meneliti firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi rambu-rambu, karena itulah yang menjadi aturan dalam dia menjalani perjalanannya, sehingga dia teliti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan atas tekadnya untuk meneliti kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan, itu membuat tangan Allah terulur dan melindungi dia. Dan oleh karena tangan Allah itu, dia mengalami semuanya tepat seperti yang direncanakan. Oleh karena tekadnya meneliti firman Tuhan, maka tangan murah Allah melindungi dia. Sehingga tepat di awal tahun, tanggal 1 bulan 1 dimulai perjalanan itu. Dan tepat seperti yang direncanakan, tanggal 1 bulan 5 mereka tiba di tujuan. Dan sebagai aplikasinya, saudara, hari ini kita memulai tahun ini tepat pada tanggal 1 bulan 1. Dan biarlah tepat seperti yang sudah dirancang Allah di sepanjang tahun ini bagi setiap kita, itu terjadi bagi kita. Dan hanya tangan kemurahan Allah yang membuat semua rancangan Allah akan terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita belajar dari hidup Ezra, yang menjadi alasan tangan Tuhan terulur dan bekerja membuat semuanya seperti yang direncanakan terjadi, tepat seperti yang direncanakan. Karena Ezra bertekad meneliti Taurat Tuhan, meneliti firman Tuhan. Ezra bertekad mendalami firman Tuhan. Saudara, sebagai aplikasinya dalam hidup kita, hari ini, tepat pada tanggal 1 bulan pertama di tahun 2021, kita memulai perjalanan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Dan kalau kita rindu semuanya tepat seperti yang sudah dirancang oleh Tuhan tergenapi dalam hidup kita, kita membutuhkan tangan murah Allah bekerja dalam hidup kita. Dan kalau kita rindu tangan murah Allah bekerja dalam hidup kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan, yang sudah kita belajar di video pertama ini adalah bahwa kita harus bertekad seperti Ezra. Bertekad meneliti firman Tuhan, bertekad mendalami, memahami firman Tuhan. Karena prinsip-prinsip firman Tuhanlah yang menjadi rambu-rambu dalam kita menjalani perjalanan kita di sepanjang tahun ini. Itu sebabnya saat ini, saudara, jika saudara rindu di sepanjang tahun ini, rancangan-rancangan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, tepat seperti yang direncanakan terjadi dalam hidup saudara, milikilah tekad untuk mendalami dan memahami firman Tuhan, untuk menjadi prinsip-prinsip yang saudara terapkan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari kita awali tahun ini dengan punya tekad mendalami firman Tuhan. Aku mau mengawali dan menjalani tahun ini dengan mendalami firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, untuk memahami kebenaran-kebenaran prinsip firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita akan menjalani tahun ini dan mengalami perkara besar. Kita akan melihat rancangan-rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Di mana tahun ini kami mau mengawali dengan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu.
bahwa untuk kami mengalami rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kami butuh tangan murah Allah dalam hidup kami. Kami butuh pertolongan dan perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Untuk kami mengalami itu, kami perlu bertekad untuk mendalami, meneliti, memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersyukur ku mengenal-Mu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Berseru Bapa, Kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Berseru Bapa, Kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Ku rasakan